Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ada contoh soal dari tumbukan tidak lenting sempurna atau lenting setengah. Dengan soal yaitu bola bermasa 2 kilo jatuh bebas dari ketinggian 10 meter di atas lantai. Bola tersebut terpantul dengan ketinggian 3,6 meter. A. Momentum bola saat belum tumbukan dengan lantai. Tentukan momentum bola saat sebelum tumbukan dengan lantai. B. Momentum bola sesaat setelah tumbukan dengan lantai. C. Impuls yang terjadi pada bola saat tumbukan dengan lantai. D. Gaya rata-rata yang dikerjakan lantai pada bola jika sentuhannya terjadi selama 0,04 sekon. Kemudian E. Koefisien restitusi yang terjadi ketika bola bersentuhan dengan lantai. Untuk pembahasannya, yang pertama kita gambar dulu dari deskripsi yang telah diberikan oleh soal. Ini bisa dilihat untuk kecepatan awalnya itu 0 dengan ketinggian tadi 10 meter per sekon dan masanya itu 2 kilo. Setelah bola itu memantul ke bawah ya, memantul untuk F2-nya, kemudian F3-nya dia memantul ke atas. Pas F4 itu nilainya itu 0 dan tingginya ketika menyampai F4 itu adalah 3,6 meter. Yang pertama A, kita cari momentum bola sesaat sebelum tumbukan dengan lantai dengan menggunakan rumus GJB yang dimana rumusnya itu VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat tambah 2 dikali A dikali delta SA. Di sini adalah percepatan. Karena di sini kecepatannya tidak diketahui, jadi kita menggunakan rumus percepatan gravitasi. Jadi rumusnya itu adalah V2 kuadrat sama dengan V1 kuadrat tambah 2 GH1. Di mana V1-nya tadi itu adalah 0 ditambah 2 dikali gravitasinya itu adalah 10 meter per sekon dan tingginya itu adalah tinggi yang pertama itu adalah 10 meter per sekon, sehingga didapatkan V2 kuadrat itu adalah 200. Karena ini masih dalam bentuk kuadrat, jadi kita ubah menjadi bentuk akar. Jadi V2 sama dengan akar 200, yaitu 10 akar 2 meter per sekon dengan arah ke bawah. Selanjutnya setelah dia tumbukan, maka dapat dihitung momentum benda pada saat tersebut, yaitu P2-nya, yaitu P2 itu sama dengan M sama dengan V2. Jadi dimana kita masukkan nilai variabel yang diketahui tadi M-nya itu 2 kilo, jadi P2 sama dengan 2 dikali V2-nya di situ didapatkan adalah 10 akar 2, sehingga P2 itu sama dengan 20 akar 2 kilo per meter per sekon. Jadi besar momentum bola sesaat sebelum tumbukan dengan lantai itu adalah 20 akar 2 kilo gram meter per sekon. Selanjutnya yang B itu menentukan momentum bola sesaat setelah tumbukan dengan lantai. Di mana di sini kita menggunakan rumus GVA, yaitu gerak vertikal ke atas. Rumusnya itu VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2A dikali delta S. Karena A di sini kita tidak ada, jadi kita menggunakan percepatan gravitasi dan delta S ini adalah jarak, jadi sama juga dengan ketinggian. Langsung saja kita masukkan untuk Ft kuadratnya, ini kita ganti menjadi F4 kuadrat sama dengan F3 kuadrat ditambah 2 GH2. Jadi F4-nya tadi itu kita dapatkan 0 dan F3 kuadrat ditambah 2 GH kuadrat. Di sini kita itu mencari F3 kuadrat ya. Langsung masukkan variabel yang diketahui, yaitu F4 tadi 0 kuadrat sama dengan F3 kuadrat tambah 2 dikali G-nya itu 10 meter per sekon kuadrat dan H2-nya itu tadi di sini adalah 3,6 meter. Setelah dapatkan, kita langsung sederhanakan, yaitu F3 kuadrat itu sama dengan minus 72. Jadi F3 itu sama dengan minus akar 72, di mana F3 itu sama dengan minus 6 akar 2 meter per sekon dengan arah ke atas.
Setelah mendapatkan kecepatan benda saat tertumbukan atau F3, maka dapat dihitung momentum pada benda saat tersebut P3. Saat momentumnya P3, yaitu P3 sama dengan M dikali V3. Kita masukkan variabel yang diketahui, di mana masanya itu ada 2 kilo, dan V3 itu minus 6 akar 2. Jadi momentum yang ketiga itu P3 itu sama dengan minus 12 akar 2 km per sekon. Jadi besar momentum benda sesaat setelah menumbuk rantai itu adalah 12 akar 2 km per sekon dengan arah ke atas. Selanjutnya itu menentukan impuls yang dialami benda yang terjadi saat tumbukan, yang dimana rumusnya itu adalah impuls sama dengan delta P. Di sini delta P-nya itu P3 dikurang P2, yaitu impuls sama dengan, kita masukkan variabel yang diketahui, P3-nya tadi itu adalah minus 12 akar 2 dikurang 20 akar 2 untuk P2-nya tadi didapatkan. Impulsnya itu minus 32 akar 2 ns. Jadi besar impuls yang terjadi pada benda saat bertumbukan dengan lantai adalah 32 akar 2 ns dengan arah ke atas. Karena gaya rata-rata F yang bekerja pada saat tumbukan adalah ke atas berlawanan arah dengan gaya permulaan gerak benda. Selanjutnya itu kita menentukan gaya rata-rata yang dikerjakan lantai pada bola jika sentuhannya terjadi selama 0,04 sekon. Di sini kita menggunakan rumus impuls yang berkaitan dengan gaya itu ya, impuls sama dengan F dikali selang waktu, di mana kita langsung ubah rumusnya jadi F sama dengan impuls dibagi delta T. Jadi F sama dengan tadi impulsnya kita ketahui itu adalah minus 32 akar 2, kemudian untuk selang waktunya itu 0,04 sekon. Langsung saja kita sederhanakan jadi F atau gaya rata-ratanya itu adalah minus 800 akar 2 Newton. Jadi besar gaya rata-rata yang bekerja pada benda saat tumbukan adalah 800 akar 2 Newton dengan arah ke atas. Selanjutnya menentukan restitusi yang terjadi ketika bola bersentuhan dengan lantai, di mana koefisien restitusi itu dapat dinyatakan dengan rumus E sama dengan minus delta V aksen per delta V, di mana dalam kasus itu gambar kejadian di atas tadi itu, maka persamaannya itu dapat ditulis dengan E sama dengan minus F4 dikurang V3 per V2 dikurang V1. Maka berdasarkan gambar kejadian yang dianalis, pada jawaban A dan B dapat diperoleh bahwa F1 itu sama dengan 0, sedangkan F2 itu sama dengan akar 2GH1 dan F3 itu sama dengan minus akar 2GH2 dan F4 itu adalah 0. Jadi untuk menentukan rumus koefisien restitusi pada kasus ini dapat dituliskan dengan rumus E sama dengan minus V4 dikurang V3 per V2 dikurang V1. Nah, kita masukkan nilai yang diketahui. Untuk V4-nya tadi itu adalah 0, kemudian V3-nya itu 2 akar 2 GH kuadrat. Kemudian V2-nya itu adalah akar 2 GH1 dikurang F1-nya tadi itu adalah 0. Kita sederhanakan. Jadi E sama dengan akar 2 GH2 per akar 2 GH1. Oke, kita sederhanakan lagi. Itu ini kita coretkan. Kita coret. Jadi sisa akar H2 dikurang H1, di mana H2-nya tadi itu adalah 3,6 dan H1-nya itu adalah 10. Sehingga kita sederhanakan 3,6 dibagi 10 itu dapat akar 0,36. Jadi akar 0,36 itu adalah 0,6. Jadi besar koefisien restitusi di titik terjadinya tumbukan benda dengan lantai ada 0,6, dan dengan demikian terjadi tumbukan lenting sebagian.